Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Nah, kembali lagi di program baru saya, yaitu Belayang, membahas lagu neng wayang. Nah, sekali lagi saya tekankan kepada Anda semua, di sini saya tidak ingin menggurui, saya juga tidak ingin dikatakan sok pintar atau bagaimana, itu tidak. Karena tujuan saya di sini untuk hanya berbagi cerita saja pada Anda semua, terutama terhadap teman-teman yang awam terhadap wayang kulit, alur cerita wayang kulit atau silsilah tokoh dan sebagainya. Intinya tentang wayang itu sebagai pengantar saja. Nah, kali ini, mengapa saya ada wayang Prabu Duryudono. Duryudono tangannya siji mas, tangannya satu. Nah ini Duryudono gaya Kedu atau Jawa Timuran juga seperti ini, Cirebon juga seperti ini, tangannya satu. Ada yang mengomentari saat saya mereview Duryudono ini kayak dosa muka mas. Hanya dosa muka ini Mahabharata ini. Tuh. Ini saya mengacu gaya Kedu dan Jawa Timuran. Kemudian saya kreasi lagi. Nah, kemudian hubungannya dengan konten kali ini itu apa? Kok Duryudono yang dipajang? Di sini saya akan membahas mengapa atau penyebab terjadinya perang Bharatayuddha Jayabinangun, peperangan antara Pandawa dan Kurawa. Gitu. Di sini saya akan membahas itu. Jadi tetap di program Belayang, bahas lagu ning wayang. Oke. Ya, pusat permasalahan terjadinya perang Bharatayuddha itu diakibatkan saat Pandawa ditantang bermain dadu bersama para Kurawa di Kerajaan Astina. Sebelum permainan dimulai, kedua pihak itu melakukan perjanjian. Apabila kemenangan berpihak pada Pandawa, Kerajaan Astina seutuhnya akan diberikan pada Pandawa. Gitu. Nah, sebaliknya, jika kemenangan di pihak Kurawa, otomatis semua isi kekayaan Kerajaan Amarta itu menjadi milik para Kurawa. Nah, permainan demi permainan telah dimulai. Pada babak terakhir, karena akal licik Patih Sengkuni, kemenangan berpihak pada Kurawa dan Pandawa mengalami kekalahan. Nah, karena Pandawa kalah, harus menjalani hukuman, yaitu 12 tahun berada di hutan dan ditambah 1 tahun lagi menyamar dan bersembunyi di salah satu kerajaan. Jika semua hukuman telah Pandawa lalui dengan lancar dan tidak diketahui oleh para Kurawa, karena apabila diketahui oleh Kurawa itu Pandawa harus mengulangi dari tahun pertama, begitu. Nah, apabila semua hukuman telah dilalui oleh Pandawa, Kerajaan Amarta akan diserahkan kembali kepada Pandawa dari tangan Prabu Duryudono. Tetapi kenyataannya setelah Pandawa berhasil menjalani hukuman itu, sampai Pandawa mengangkat 3 utusan atau 3 duta, yaitu Dewi Kunti, Prabu Drupada, Dewi Kunti, dan Prabu Kresna, itu Prabu Duryudono tidak mau memberikan Kerajaan Amarta dan Astina. Itu tetap dipegang oleh Prabu Duryudono. Sehingga pada waktu itu Prabu Kresna yang menjadi duta terakhir itu memutuskan Bharatayuddha akan terjadi. Nah, makanya kalau teman-teman di YouTube melihat wayang direkam
rekaman-rekaman atau di video lain mungkin ada lakon Kresna Duta itu pasti Prabu Duryudana berbicara nggih Bapak Prabu negari Ngastina badhe kula ulungaken miwah negari Ngendraprasta utawi Ngamarta sawetahipun kagem kadang-kadang kula Pandhawa menawi bareng kalian pecahing dodo kutaing ludira. Artinya kerajaan Astina dan Amarta akan diberikan kepada Pandawa bersama dengan pecahnya dada, tumpahnya darah. Itu peperangan. Gitu. Dengan begitu Prabu Kresna menyatakan Baratayuda akan terjadi. Itu alasan mengapa perang Baratayuda terjadi. Tetapi menurut saya itu bukan faktor utama terjadinya Baratayuda atau lebih mengacu pada permusuhan antara Pandawa dan Kurawa. Kemudian apa? Sebelum cerita itu terjadi, sebelum-sebelumnya itu sudah ada bibit yang mengawali perpecahan dan permusuhan antara Pandawa dan Kurawa. Nah, apakah bibit itu? Mari kita flashback ke belakang sebelum Pandawa dan Kurawa itu lahir. Tetap di Belayang. Oke. Ya, kita flashback dulu ke cerita masa lalu dan kembali mengulangi waktu yang sudah berlalu. Nah, sebelum Pandawa dan Kurawa lahir. Itu pada cerita atau lakon Sayembara Mandura atau Kunti Pilih. Nah, sebenarnya Dewi Kunti sudah resmi menjadi milik satria dari Mandoroko, Raden Narasoma. Dikisahkan seperti itu. Atau juga disebut Prabu Salaya. Hanya saja itu masih muda, namanya Raden Narasoma. Nah, kemudian datanglah Raden Pandu dari Astina untuk memasuki sayembara. Ternyata sayembaranya sudah dimenangkan oleh Raden Narasoma. Terjadilah peperangan yang dimenangkan Prabu Pandu dan Kunti diberikan kepada Prabu Pandu. Tidak hanya Dewi Kunti tapi juga Dewi Madrim, adik Raden Narasoma juga diserahkan kepada Prabu Pandu. Kemudian di perjalanan kembali ke Astina, Prabu Pandu itu dihadang oleh raja dari Gandhara Desa atau Loso Jenar bernama Prabu Anggendara atau Prabu Gandhara. Di situ Prabu Gandhara bersama kedua adiknya yaitu Dewi Gendari dan Haryo Suman. Nah, Haryo Suman atau lebih populernya disebut Patih Sengguni, hanya saja itu masih muda makanya disebut Haryo Suman. Nah, Prabu Gendara memaksa Prabu Pandu untuk memberikan Dewi Kunti. Akhirnya terjadi peperangan lagi yang dimenangkan oleh Raden Pandu. Dimenangkan oleh Raden Pandu dan Prabu Gandhara tewas di tangan putra Astina itu. Nah, akhirnya karena kakaknya sudah tewas atau mati, Dewi Gendari dan Arya Suman itu memilih untuk ikut atau bahasa Jawanya suwito atau ngenger di kerajaan Hastina gitu. Kemudian Raden Pandu mengatakan di sini kamu saya jadikan putri boyongan. Itu putri boyongan yang akan saya bawa ke Hastina. Nah, gitu. Sesampainya di Hastina, Raden Pandu menyerahkan 3 putri tadi, Dewi Kunti, Madrim dan Gendari kepada ayahnya, yaitu Prabu Kresna Dipayana atau Prabu Abiyasa. Mengingat kakak Raden Pandu yaitu Raden Destarastra itu memiliki cacat yaitu buta, matanya buta tidak bisa melihat, sehingga sebagai wujud tanda bakti seorang yang lebih muda kepada kakaknya, itu kakaknya diberikan kesempatan untuk memilih salah satu dari 3 putri tadi. Nah, akhirnya Prabu Kresna Dipayana juga setuju karena
Raden Destorastro itu memiliki kesaktian yang disebut Aji Grayang. Grayang itu meraba. Akhirnya Raden Destorastro mencoba meraba tangan dari masing-masing putri tadi. Pertama Dewi Kunti diraba. Wah, kok seperti ini? Dia kurang cocok. Dan dia meramalkan kalau anak Dewi Kunti hanya 3. Ternyata benar. Hanya berputra Raden Werkudara, Bratasena dan Permadi atau Arjuna itu. Kemudian Dewi Madrim juga sama diraba tangannya seperti ini. Saya juga kurang cocok. Ini nanti anaknya hanya 2. Benar, hanya Nakula dan Sadewa atau Pinten Tangsen. Tuh. Nah, yang terakhir Dewi Gendari juga diraba, sama tangannya juga diraba. Saat meraba saja Raden Destorastro sudah tersenyum, gembira. Wah, kok saya cocok dengan wanita ini. Nah, kemudian ditanya oleh ayahnya Prabu Kresna Dibayono, "Loh, kok cocok itu ada apa? Kenapa dengan wanita ini?" "Saya memilih wanita ini karena nanti anaknya 100. Wah, itu. Akhirnya dia memilih Dewi Gendari. Padahal Dewi Gendari sendiri sudah menanamkan benih cinta kepada Raden Pandu. Dia berharap dengan sangat menjadi istri Raden Pandu, tetapi kenyataannya sampainya di Kerajaan Hastina dia dijodohkan dengan kakak Raden Pandu yang memiliki cacat pada matanya, yaitu buta. Secara tidak langsung Pandu sudah melecehkan dirinya karena dijodohkan dengan seseorang yang buta. Begitu kata Gendari pada lubuk hatinya. Akhirnya Dewi Gendari sumpah kepada Raden Pandu, menyumpahi kalau nanti keturunanmu dan keturunanku tidak akan rukun selamanya. Disinilah bibit dimulainya permusuhan antara Pandawa dan Kurawa. Nah, itu sehingga nanti berlanjut ke perang Baratayuda. Itu jadi bibit atau asal mula permusuhan antara Pandawa dan Kurawa karena sumpah Dewi Gendari tadi yang mengatakan bahwa keturunannya dengan keturunan Raden Pandu tidak akan rukun selamanya. Itu teman-teman. Nah, itu teman-teman semua awal dari permusuhan Pandawa dan Kurawa sehingga berlanjut ke perang Baratayuda dikarenakan sumpah Dewi Gendari yang seperti itu tadi. Nah, karena banyak orang awam itu bertanya-tanya, mengapa toh harus terjadi Baratayuda? Mengapa Kurawa harus mati di tangan Pandawa? Kok enggak di tangan yang lainnya saja? Gitu. Jadi itu saja banyak perdebatan antara beberapa sumber ya. Jadi terjadinya Baratayuda dikarenakan Duryudana tidak mau memberikan Amarta dan Hastina, dan pihak lain juga mengatakan yang saya katakan tadi, yaitu karena sumpah Dewi Gendari tadi yang menyumpahi agar keturunan Raden Pandu dan keturunannya tidak akan rukun selamanya. Di situ. Menurut saya pribadi, kedua faktor itu memang benar, memang tidak ada salahnya, begitu. Jadi saling berkaitan, saling keterkaitan. Adanya cerita Pandawa Dadu atau yang lainnya lah yang menggambarkan tentang permusuhan Pandawa dan Kurawa hingga Baratayuda, sebetulnya sumbernya yaitu tadi, karena sumpah Dewi Gendari tadi. Jadi kita sebagai manusia itu janganlah terlalu menuruti keinginan sendiri seperti Dewi Gendari tadi, ya terlalu berharap ingin menjadi istri Raden Pandu, ternyata dia dijadikan istri Raden Destorastro yang memiliki cacat buta. Begitu. Jadi istilahnya apa ya? Getun tibane ning mburi, ora ning getun tiba ning ngarep. Getun tiba ning ngarep iki jenenge jlungup. Jadi
dan juga harus berhati-hati dalam berkata dan selalu berpikir positif. Itu menurut saya. Kalau Dewi Gendari kan ya sama-sama berpikir positif. Dia ingin memiliki suami Raden Pandu, tetapi kenyataannya kan tidak. Itu sama saja sudah melangkahi kodrat yang maha kuasa. Dia sudah meramalkan, oh engko bojoku Pandu. Nah, itu sama saja kita sudah melangkahi melangkahi hak kekuasaan yang di atas. Nah, gitu. Saya kira itu dulu teman-teman YouTube semua, program Belayang kali ini dengan membahas awal terjadinya permusuhan antara Pandawa dan Kurawa, yaitu tadi karena sumpah Dewi Gendari yang menyumpahi keturunannya dan keturunan Raden Pandu tidak akan rukun selamanya. Oke, nantikan Belayang episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.